Shalom, Shalom. haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini di minggu yang ke-9 yaitu minggu tanggal 17 Mei 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya perlindungan Tuhan selalu bersama kita. Doa pembuka oleh Bapak Pendeta Frans. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan sudah tolong kami. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami ada di rumah tangga kami masing-masing. Kami siap-siap untuk beribadah. Kami siapkan hati kami dan kehidupan kami. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami, sehingga berkat dalam ibadah kami nikmati. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita dengan menyanyi lagu yang berjudul Kini Saatnya Berdiri di Akar. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat penyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat penyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kembali kita angkat
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang melihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Doa firman yang disampaikan oleh Gladys. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong, menjaga, menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai pertengahan ibadah kami. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami bacakan menjadi pelita bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Frans. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya berjudul berjalan melewati padang gurun. Pembacaan ini firman Tuhan diambil dari Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20, tetapi saya baca ayat 10 sampai 12. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Amin. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun mengalami berbagai masalah, berbagai kesulitan. Ibaratnya ada seseorang yang terhimpit berbagai masalah. Mungkin dia merasa seperti berjalan di lorong yang gelap, bahkan lorong yang sangat panjang. Mungkin dia pun akan mulai berpikir, bertanya-tanya, sampai kapan ini kesulitan akan berakhir? Bagaimana atau apa rasanya
merasa, apakah Tuhan tidak menolong saya? Tuhan tidak menyertai saya. Mungkin juga kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau akan perbuat kepada kami? Mungkinkah kita tetap beriman kepada Tuhan? Pertanyaannya. Untuk kesekian kalinya bangsa Israel menyaksikan sebenarnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka secara nyata. Tuhan melindungi perjalanan umatnya. Mereka mengalami kesulitan selama di padang gurun. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dasar mereka. Tuhan menyediakan air dari sebuah sumur yang dicatat di dalam ayatnya yang ke-16, saudara bisa baca. Kemudian bangsa Israel pun mengungkapkan perasaan bahagia dengan nyanyian karena penyertaan Tuhan. Itu dicatat di ayat yang ke-17 dan 18a. Sebenarnya ada keindahan yang kelihatan atau terjadi di dalam bagian ini, saudara, yakni bangsa Israel tidak mengeluh selama menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Mereka percaya akan penyertaan Tuhan melalui kepemimpinan Musa. Karena itu kita perlu belajar beriman kepada Allah bukan hanya di saat kita mengalami rasa senang saja, bukan hanya di saat kita mengalami sukacita, tetapi juga di saat kita mengalami susah bahkan duka cita. Percayalah saudara bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Ia memperhatikan setiap langkah kaki kita. Dia memperhatikan apapun yang sedang kita alami. Ada saatnya mungkin di mana kita akan mengalami yang namanya padang gurun kehidupan yang sulit, padang gurun kehidupan yang keras. Tetapi pada saat seperti itu, semestinya kita tidak menjadi mundur atau bahkan kita menyangkal Tuhan. Namun sebaliknya, ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang seperti itu, kita harus berdiri dengan ketegaran iman kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan juga peduli akan pergumulan umatnya. Kita pasti sanggup melewati padang gurun ini, saudara, bersama dengan Tuhan. Apapun rintangannya, itu tidak akan melunturkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Justru padang gurun ini akan membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dialah yang akan memelihara kita dengan air hidup yang menyegarkan hidup kita. Dengan penyertaan Tuhan, kita terus maju sampai kita mencapai garis finish atau garis akhir. Sikap menahan diri untuk tidak mengeluh dan belajar sabar, semestinya itulah yang kita kembangkan. Sebab kita yakin Tuhan tetap memperhatikan kita dan menyertai kita. Amin buat sabda Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini kami taruh di dalam hati kami dan bertumbuh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Frans. Kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyi lagu doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Di penghujung ibadah kami tetap memuliakan dan memuji-muji akan nama Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan di hadapan kami. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita suluh di dalam hati dan kehidupan kami. Puji-pujian yang kami sudah naikkan kepada Tuhan biarlah menjadi mesbah yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati setiap anak-anak Tuhan meskipun kami beribadah di rumah tangga masing-masing. Memberkati setiap kami, memberkati anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan di dalam usaha pekerjaan mata pencaharian mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Tuhan menolong, memberkati kami di dalam kondisi kami yang sulit Tuhan, seperti kami berada di padang gurun, kondisi kami yang tidak mengenakan di tengah pandemi yang sedang melanda dunia ini, bahkan kota kami Palangkaraya. Kami tetap mengharap dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, meteraikan firman-Mu biar menjadi rema, firman yang menghidupkan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan menerima berkat Tuhan. Turunlah atas kita berkat, anugerah sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya.